밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurholis dengan NPM 224111021. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan technopreneurship, yaitu konsep dan paradigma entrepreneurship. Terdapat 3 poin yang terdiri dari konsep dasar kewirausahaan, yang kedua adalah paradigma kewirausahaan, yang ketiga adalah pentingnya kewirausahaan. Nah, di sini akan saya bahas yang terdiri dari konsep dasar kewirausahaan. Kewirausahaan atau definisi sebagai tindakan yang tidak umumnya dilakukan. Dan dalam kegiatan bisnis ini rutin atau tetapi mungkin merupakan fenomena yang muncul dalam aspek-aspek kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang bisnis tetapi juga tentang kepemimpinan dan bagaimana individu dan organisasi dapat mengambil inisiatif untuk menciptakan nilai satu. Wirausaha juga dianggap sebagai jembatan antara masyarakat secara keseluruhan, khususnya aspek ekonomi masyarakat dan lembaga-lembaga yang prioritas pada keuntungan. Ini juga menunjukkan bagaimana wirausaha dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Lalu ada paradigma kewirausahaan. Paradigma kewirausahaan mencangkup mengambil inisiatif, pereorganisasian atau pengorganisasian kembali mekanisme sosial ekonomi untuk mengubah situasi dan sumber daya suatu menguntungkan dan menerima resiko atas kegagalan, dan menunjukkan bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang menciptakan nilai, tetapi juga tentang bagaimana individu atau organisasi yang dapat mengatasi resiko. Lalu adalah Robertsi atau Rostansi mendefinisikan kewirausahaan sebagai proses dinamis menciptakan kekayaan. Kekayaan ini dibuat oleh individu yang mengambil resiko besar dalam hal ekuitas, waktu ini, dan atau komitmen untuk memberikan nilai untuk produk atau layanan tertentu. Hal tersebut mungkin atau baru unik tetap dinilai harus ditambah dan kewirausahaan melalui pengamat dan alokasi keterampilan dan sumber daya yang diperlukan. Pentingnya kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan global dan tentang ekonomi, seperti yang dialami oleh Indonesia. Dengan fokus dan penerapan teknologi terkini investasi pada tenaga kerja, kewirausahaan dapat membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas perusahaan. Namun kebijakan dalam pandangan yang berfokus pada penerapan teknologi terkini dan investasi tenaga kerja dalam menimbulkan kebijakan yang menyebabkan keputusan hubungan kerja dan meningkatkan jumlah pengangguran. Kewirausahaan dengan definisi dan paradigma yang kompetensif menjadikan kunci untuk menciptakan nilai, mengatasi resiko, dan menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Pendidikan kewirausahaan dan komprehensif dan inovatif menjadi kunci untuk mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Lalu ada kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan, yang terdiri dari kreativitas kewirausahaan menemukan peluang baru, memecahkan masalah, diferensi dari pesaing. Lalu yang kedua adalah inovasi dan kewirausahaan mengembangkan produk dan layanan baru. Proses bisnis ini efisiensi, lalu ada adaptasi terhadap perubahan, lalu ada kolaborasi dan jaringan, inovasi produk dan layanan, dan mendorong pertumbuhan. Kreativitas kewirausahaan menemukan peluang baru. Kreativitas pengusaha memiliki di mana peluang tidak hanya berupa ide ataupun layanan pasar yang tertentu dengan cara memenuhi kebutuhan pelanggan, pemecahan masalah, lalu ada diferensi dari pesaing, inovasi produk dan layanan, mendorong pertumbuhan, dan inovasi dalam kewirausahaan, perkembangan layanan yang baru, proses bisnis yang efisiensi, adaptasi terhadap perubahan, kolaborasi terhadap jaringan. Nah, yang selanjutnya adalah startup. Startup adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bisnis yang baru dimulai dan didirikan. Dan dari seiring kali
beroperasi dalam fase pengembangan atau pertumbuhan awal. Biasanya startup ini didirikan oleh beberapa orang yang memiliki ide atau konsep baru untuk produk atau layanan yang belum pernah dipasarkan, atau mereka ingin menyediakan solusi yang lebih baik untuk masalah yang ada. Ciri-ciri dari startup yang pertama adalah inovasi yang berorientasi pada solusi, pertumbuhan cepat, lalu ada bisnis berbasis teknologi, lalu ada yang kelima berorientasi pada dasar, fleksibel, dan adaptif. Inovasi yang berorientasi pada solusi merupakan seringkali muncul dengan ide-ide konsep yang baru dan inovatif. Pertumbuhan cepat salah satu tujuan dari mana sebagian besar startup atau pertumbuhan yang lebih cepat. Bisnis berbasis teknologi, banyak startup beroperasi di dunia industri teknologi. Lalu adalah model bisnis disruptif. Startup seringkali mengusung model bisnis ini di beberapa atau disruptif. Berorientasi pada pasar. Startup perusahaan ini memahami pasar mereka dengan baik. Lalu yang keenam ada fleksibel dan adaptif. Lingkungan startup ini berubah dengan cepat karena itu. Model bisnis, yaitu mana model bisnis adalah kerangka strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan dan mengirimkan dalam menekankan nilai dari pelanggan. Hal ini adalah cara pengusaha untuk merancang cara kerjanya untuk mencapai tujuan finansialnya. Model bisnis MU, ada perjuangan langsung, berlanggan, freemium, pendapatan berbasis iklan, advances based, atau marketplace, lalu ada model premium marketplace. Nah, terdiri dari beberapa itu, yaitu adalah team foundation, yaitu landasan tim yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari kerjasama dan kinerja tim yang sukses. Ini adalah pondais di mana dibangun oleh anggota tim untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja sama dengan efektif dan produktivitas dan harmoni. Landasan tim yang penting untuk diperhatikan terdiri dari komunikasi yang terbuka dan jelas, kepercayaan dan ketergantungan, tujuan dan visi bersama, kerjasama dan kebutuhan, pembagian tugas yang jelas, kemampuan mengolah konflik. Nah, terdiri dari komunikasi yang terbuka dan jelas dan beberapa kemampuan yang mengelola konflik. Nah, itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya Nurholis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.